Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidin, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro. Pada kesempatan kali ini saya berhadapan dengan Kepala SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro untuk melakukan wawancara atau interview terkait dengan pengambilan keputusan di dalam dilema etika maupun rujukan moral. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak. Kabar sehat ya Pak? Sehat, Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana sih Pak Agus mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Untuk mengidentifikasi bahwa kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, saya melihatnya dilema etika itu kita dihadapkan pada situasi kasus yang itu berhadapan harus memilih di antara dua pilihan yang benar namun bertentangan. Artinya nanti benar dia berlawanan dengan pilihan yang benar. Kalau rujukan moral itu kita dihadapkan pada situasi di mana pada waktu itu adalah antara benar dan salah. Kalau dilema etika biasanya kita agak sulit untuk menentukan dan mengambil keputusan karena satu sisi secara etika memang itu benar, tapi di sisi yang lain itu ketika kita mengambil juga benar. Kalau yang rujukan moral kan dalam ini memang dia itu benar dan salah. Kalau selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar ini, bagaimana pengambilan keputusannya? Ya, kalau pengambilan keputusannya nanti tinggal dihadapkan benar dan benarnya itu nanti berdasarkan paradigma apa? Bisa kan berdasarkan paradigma individu berhadapan dengan individu vs community kan? Atau juga nanti benar lawan benarnya itu antara sisi bahwa benar memang secara keadilan memang aturannya seperti ini, tetapi kita juga misalkan kita mau mengambil tindakan kepada seorang anak sampai dengan tataran dia harus karena sudah terlalu berat pelanggarannya dia harus dikeluarkan menurut secara aturan. Tapi kalau kita bicara masalah kasihan, dia kan punya masa depan. Itu kan kita lihat kedua benar di satu sisi aturan harus ditegakkan, juga benar kalau kita berpikir tentang masa depan. Yang ketiga, ketika paradigma kebenaran melawan kesetiaan, dan yang keempat ini kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak biasanya yang dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan biasanya kan ketika menghadapi kasus dilema etika ya. Yang pertama kita kenali dulu bahwa nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ya, bahwa kita kenali dulu Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam proses pengambilan keputusan? oh ya pagi dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini paling tidak ada 9 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita adalah mengenali bahwa memang nilai-nilai itu bertentangan ya, artinya bertentangan satu sisi secara aturan itu benar ketika kita mengambil dan kita juga dituntut untuk mengambil keputusan bahwa keputusan itu juga tidak merugikan pihak yang sedang bermasalah. Itu yang pertama, kita harus kenali terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan. Baru nanti kita yang kedua langkahnya adalah tentukan siapa saja pihak-pihak yang akan bisa kita ajak untuk menyelesaikan kasus ini. Baru nanti kita yang ketiga adalah kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan kasus ini. Lalu nanti kita berlanjut ke yang keempat adalah
kita pengujian tentang benar dan salahnya. Nah, yang kelima adalah kita pengujian menggunakan 4 paradigma yang benar lawan benar itu ya. Lalu yang keenam kita melakukan prinsip resolusi untuk mencarikan solusi kembali gitu ya. Dan yang ketujuh adalah kita menginvestigasi bahwa kita mencari sebuah gagasan baru yang kreatif dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Yang ke-8 kita buat keputusan. Lalu yang ke-9 adalah kita lihat keputusan itu dan direfleksikan. Artinya keputusan itu dapat kita gunakan nanti dengan teknik inquiry apresiatif atau dengan menggunakan konsep baja ya, BA, GCA ya. Berarti itu adalah B-nya itu adalah kita buat pertanyaan, kemudian A-nya itu adalah ambil pelajaran, D-nya itu adalah kita gali mimpi, kemudian C-nya adalah jabarkan rencana, dan baru atur eksekusi. Iya Pak. Kalau untuk hal-hal apa saja sih Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif kalau menurut pemikiran saya paling nggak ada 4. Yang pertama itu adalah autonomi. Autonomi itu kita memperhatikan penguasaan diri kita, ya itu terkait dengan kebebasan dan pilihan. Yang kedua adalah benefian. Benefian itu adalah kita memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Abidin, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Muhammadiyah 4 Kota Metro, akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan modul 3.0, yakni terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Sudah ada di samping saya, ada Bapak Aris Sumanto, SOSI. Kabar sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Kepala SMP Muhammadiyah 3 Kota Metro. Terima kasih atas kehadirannya Pak Abi. Baik, Pak Aris, ini saya akan melakukan wawancara beberapa pertanyaan terkait dengan experience atau pengalaman Pak Aris dalam mengambil keputusan di Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah 3 Metro. Siap. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana sih Pak Aris bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang seperti Bapak Abi tanyakan ini sebetulnya secara tersirat tidak kemudian jelas nampak ya, karena itu butuh ketelitian dalam kita memandang kasus tersebut. Maka perlu diidentifikasi secara menyeluruh dari awal sampai akhir ini bagaimana sehingga nanti dalam hal pengambilan keputusannya ini juga tepat ketika kita sudah diidentifikasi dari awal sampai dengan akhir itu tadi. Jadi diamati satu persatu dulu Abi. Jadi diamati ini kasus ini masuknya ranah dilema etika atau bujukan moral tadi itu. Kalau kemudian sudah terbagi, maka kita bisa menyelesaikannya satu persatu. Seperti itu Pak. Selama ini bagaimana sih Pak Aris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika mengambil keputusan yang sama-sama bernilai atau orientasinya kebenaran, kita lebih mengutamakan kepada asas memanusiakan manusia tadi, kepada asas yang bernilai kepada manusia atau kepada guru kita atau kepada siswa kita, ketimbang mohon maaf hanya sekedar di situ lembaga atau mitra yang lain seperti itu. Kita lebih kepada nilai insannya tadi. Oke Pak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak biasanya yang dilakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, tadi seperti di awal ketika masalahnya jelas, sudah teridentifikasi dengan jelas, maka prosedurnya ya kita selaku kepala sekolah juga tidak kemudian
bergerak sendiri, Oh, iya. bergerak sendiri dalam mengambil keputusan. Kita ada komite sekolah, kemudian ada majelis dikdasmen selaku atasan kita, kemudian ada pimpinan yayasan. Kita berembuk, berunding ketika dua masalah yang benar ini harus diputuskan, mana yang milih, mana yang harus dipilih, atau mana yang harus dikalahkan. Maka kalau kemudian dengan pertimbangan beberapa kelompok atau orang ini, insya Allah resiko kesalahan itu ini semakin kecil gitu, ketimbang selaku kepala sekolah tiba-tiba langsung memutuskan sendiri seperti itu, Pak. Jadi kita tetap secara organisasi melibatkan orang-orang tertentu. Baik, Pak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika? Dalam hal pengambilan keputusan ini yang lebih efektif ya kita dengan metode musyawarah, dengan cara musyawarah tadi itu, Pak. Karena yang jelas dengan musyawarah dan kemudian menghadirkan orang-orang yang lebih berkompeten ya mungkin ya, lebih berkompeten secara kedewasaan, mungkin beliau-beliau itu kan juga lebih sering menangani kasus-kasus seperti itu, maka akan lebih tepat dan lebih mengenai sasaran pas lah. Kemudian untuk selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika apa? Tantangannya jelas banyak, Mas. Satu, bisa saja ada nanti bahwa keputusan itu dirasa tidak adil oleh pihak yang salah satu pihak tadi, atau salah satu mitra, atau salah satu yang harus kita pilih itu tentu pasti mengandung risiko. Jadi memilih yang manapun itu ada risikonya kan gitu loh. Jadi tantangannya adalah risiko-risiko ini harus diperkecil, sehingga kemudian ketika risiko ini nanti kembali kepada kita punya antisipasinya untuk menyelesaikannya. Dan jelas ketika bermusyawarah dengan musyawarah nanti risiko ini juga tidak hanya kembali kepada kepala sekolah saja, tapi risiko ini akan ditanggung bareng-bareng semuanya, sehingga kemungkinan untuk ininya semakin kecil. Apakah ada jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah, atau ada prosedur khusus nih Pak, atau jadwal tertentu? Kalau prosedur jadwal tertentu tidak ada, kita hanya secara case saja, secara kasus saja, situasi ketika ada permasalahan ya kita adakan. Tapi kalau kemudian jadwal dalam hal pembinaan tentu ada, dalam hal pembinaan pencegahan itu tentu ada. Kalau selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Aris dalam pengambilan keputusan apa Pak? Faktor-faktor yang mempermudah ya unsur-unsur bantuan dari luar tadi itu. Satu ada dewan guru, ada komite sekolah, ada kemudian majelis dikdasmen, ada kemudian ketua yayasan, seperti itu. Unsur-unsur yang membantu persoalan-persoalan. Ya, baik Pak, dari semua yang sudah disampaikan, kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Pak Aris dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi begini Pak, di dalam kehidupan kita sering kita itu harus memilih. Iya. Ya, harus memilih yang pilihan itu terkadang ya manis semua, tapi harus kita pilih satu. Ada pilihan itu pahit semua, kita juga harus pilih satu. Tapi paling tidak bagaimana pilihan kita itu satu, memanusiakan manusia, itu tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, paling kecil risikonya, paling kecil risikonya kita aja.
walaupun semuanya mengandung risiko, tapi paling tidak kita menghindari risiko-risiko yang lebih besar. Bukan kita menghindari masalah ya, tetapi paling tidak kita menghindari risiko-risiko yang besar, sehingga dalam perjalanan kita menjadi guru ataupun kepala sekolah mengambil kebijakan untuk tidak mendolimi orang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris waktunya untuk wawancaranya. Mudah-mudahan SMP Muhammadiyah 3 juga semakin maju. Terima kasih.